Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stroke up dan bore up maksimal yang bisa kita pakai atau yang bisa kita terapkan di motor bebek Honda CC 100 ya. Maksimal di sini artinya ketika kita melakukan perubahan itu, melakukan stroke up atau bore up itu, kita tidak perlu melakukan perubahan yang lainnya ya, seperti misalkan ganti liner burungnya ini, atau kita harus pindah pompa olinya. Nah kayak gitu. Itu maksimal berapa? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah oke, di depan kita ini sudah terbongkar mesin punya Suprafit. Kok Suprafit sih? Revo lama itu mesinnya sama ya, sama Suprafit sama. Nah ini kita lakukan langkah bore up. Oke, kita lakukan langkah bore up yang sebelumnya pistonnya itu 50 mm, kita ganti 53 mm. Ini punya KZ standar. Oke, KZ STD. Nah, tapi kalau ini kita ganti liner ya, kita ganti liner. Oke, kita jangan cerita ini dulu. Oke, bore up maksimal punya Honda Revo atau Supra atau Suprafit, terus Legenda. Nah kayak gitu, bore up maksimalnya itu diameter piston paling besar itu 52,5 atau 52,6 ya, sekitar gitulah plus minusnya. Itu sudah paling maksimal dan sangat berbahaya karena kondisi ketebalan linernya itu akan terlalu tipis. Kenapa bisa gitu? Karena ketebalan atau diameter liner bawaan pabrik itu cuma 54 mm. 54 mm itu standar pabrik. Jadi kalau ketika kita pasang diameter piston 52,5, itu akan tersisa 1,5 mm. 1,5 mm itu masih kita bagi dua ketebalannya. Jadi ketebalannya itu tinggal 0,75 mm. Itu ketebalan yang cukup tipis. Jadi kalau kita bilang tebal itu juga enggak tebal, itu tipis. Sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Dia gampang panas, gampang ngejim. Otomatis kalau gampang panas, overheat ya, maksudnya overheat, maka dia akan ngejim. Karena kemampuan silinernya dalam menahan panas itu terlalu rendah. Jadi ketika menerima panas yang sebelumnya itu masih baik-baik saja, karena terlalu tipis, otomatis dia akan gampang memuai, gampang ngejim. Nah kayak gitu. Makanya itu maksimalnya 52,5. Lebih dari itu, misalkan 53 punya ini apa jenis ini KZ. Nah itu kita harus ganti liner. Liner ini ke diameter luarnya itu kita ganti dengan 56 ya. Ini kita ganti dengan 56. Jadi kalau kita diameter dalamnya 53, itu masih sisa 3 mm. Jadi ketebalannya adalah 1,5 mm. Itu sudah sangat amat aman. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi untuk bore up maksimal yang tanpa ganti liner itu 52,5. Nah kayak gitu. Nah kalau mau bore up lebih dari 53, misalkan kita mau pakai piston apa yang misalkan 56 atau 55, itu kita bisa pakai liner yang lebih tebal lagi ya, bisa. Tetapi perlu diingat bahwa langkah dari mesin ini itu cuma 49,5 panjang langkahnya. Kalau kita mau pakai piston yang lebih besar, itu nanti karakter mesinnya akan loyo sekali di putaran bawah, loyo sekali. Tapi atasnya dapat, RPM-nya bisa tinggi, RPM atasnya bisa nyampe tinggi sekali, tapi di bawahnya loyo. Nah kayak gitu.
Jadi saran saya kalau mau pour up jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Ya paling KZ standar atau oversize 100 lah. Jadi diameter 54 itu sudah cukup besar, dan itu sudah overbore nanti. Overbore banget sudah. Makanya jangan terlalu besar. Oke. Terus lanjut ke stroke up. Nah, untuk C series, Honda Supra, Legenda, Suprafit, Revo lama. Nah, itu panjang langkahnya adalah 49,5. Panjang langkahnya itu 49,5. Itu bisa kita stroke up ya, maksimal tanpa merubah pompa oli itu adalah 2 mm. Atau kalau pengen agak ekstrim kita bisa maksimalkan lagi ke 3 mm atau 2,5 mm ya. Lebih dari itu misalkan 3,5 atau 4 mm itu sudah sangat amat berbahaya. Nah, berbahayanya apa? Nah, kayak gini ya cara ngakalinnya nih buat teman-teman yang nggak pengen pindah pompa oli. Bisa kita lihat di sini. Tuh, bentar. Nah, ini. Jadi jarak antara ininya ya sama ini ya. Jarak ini sama ini adalah batang pompa oli. Itu cuma 2 mm. 2 mm. Itu jarak maksimal. Nah, kalau kita stroke up 2 mm artinya itu aman ya, artinya aman. Masih aman itu artinya ya dia sudah nyerempet, sudah kena tapi sedikit, artinya enggak masalah. Ini bisa kita bubut sedikit sekali, 0,5 mm saja sudah cukup. Terus kita nggak perlu rubah pompa olinya jadi sebelah kanan. Ininya gearnya nggak usah kita rubah ke sebelah kanan, itu sudah oke. Nah, tapi kalau kita misalkan mau pengen maksimalkan 3 mm atau 2,5, 3 mm masih bisa. 3 mm itu kita bisa kurangin ininya 1 mm ya. Kita kurangin diameter batangnya ini 1 mm. Terus ini yang kita papras juga. Bisa kita gerinda ya, sehingga semakin aman. Yang kita gerinda apanya? Yang kita gerinda itu batang conrodnya yang di big end-nya. Ya ininya. Oke. Kita bisa gerinda sedikit saja. Pokoknya kita reset sendiri sampai dia nggak kena ininya. Tapi ini harus dibubut dulu. Ya. Itu maksimal seperti itu. Lebih dari itu kita harus rubah pompa olinya. Rubah ininya. Ntar. Nah, pompa oli yang ini. Nah, pompa olinya Honda kan di sini. Terus penggeraknya atau gearnya itu ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri, yang digerakkan oleh kamprat atau keteng. Nah, tapi kalau kita stroke up lebih dari 3 mm, maka kita harus rubah penggeraknya itu jadi sebelah kanan, di kopling. Untuk prosesnya itu sudah saya share di video sebelumnya, bisa ditonton. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah stroke up maksimalnya ya. Seperti itu. Untuk pilihan stroke up ya bisa kita stroke up langsung atau bisa kita pakai yang namanya pen stroke. Nah, kayak gitu ya. Saya rasa sudah semuanya. Terus kalau misalkan teman-teman masih bingung, masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab semaksimal yang saya bisa. Nah, kayak gitu ya. Oke, video kali ini saya akhiri. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.